Bismillahirrahmanirrahim. Birunya laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya buka ceramah ini dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wassalaman ala rasulillah. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan beribu nikmat, yakni nikmat iman, Islam, dan nikmat kesempatan. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, kita masih bisa dipertemukan dengan keadaan sehat walafiat, seperti yang kita rasakan saat ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang senantiasa dalam hidupnya selalu bersikap jujur dan amanah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dewan juri yang saya hormati serta para hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan ceramah yang berjudul Jujur dan Amanah. Bapak-bapak, iya. Ibu-ibu, Iya. serta para hadirin, serta para teman-teman, Kiran Bagus, mantap. Kiran akan menyampaikan ceramah yang berjudul Jujur dan Amanah. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta teman-teman sekalian, banyak bohongnya atau jujurnya nih? Banyak bohong. Jujur. Ayo jujur. Jujur insya Allah. Kejujuran merupakan salah satu ciri utama yang dimiliki oleh orang yang beriman. Sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan dalam firman-Nya pada Quran surah At-Taubah ayat 119 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin, yang artinya, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya yang berbunyi, sesungguhnya kejujuran membawa pada kebaikan dan kebaikan membawa kita ke surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan bahwa kejujuran adalah landasan dari semua perilaku, baik akhlak karimah. Satu perbuatan jujur yang akan menuntun kita kepada perbuatan baik lainnya, menciptakan lingkaran positif dalam kehidupan seseorang hingga mengantarkan kita ke surga. Dewan juri yang saya hormati serta para hadirin yang saya muliakan, yang kedua adalah amanah. Amanah berarti dapat dipercaya atau menunaikan tanggung jawab dengan baik. Amanah tidak semata berbentuk materi, tapi amanah juga bisa berupa tugas, jabatan, bahkan kewajiban yang perlu kita tunaikan di dunia ini. Dan juga amanah yang telah
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi, Inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Potongan ayat tadi secara jelas dan tegas menyampaikan tentang perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar senantiasa setiap amanah yang dititipkan kepada kita agar sekiranya disampaikan kepada yang berhak menerimanya. Kira punya cerita nih, mau dengar tidak? Dulu Umar bin Khattab pernah melihat satu anak kecil yang sedang mengembala domba. Lantas pada saat itu Umar mendekati dan berkata, Wahai anak gembala, aku memiliki 1000 keping emas di kantungku, dan maukah engkau menjual satu domba dengan 1000 keping emas kepadaku? Maka gembala kecil itu berkata, Ya Khalifatul Muslimin, domba ini bukan milikku. Aku hanya disuruh untuk mengembala domba seorang saudagar. Lantas Umar berkata, dombamu begitu banyak, sehingga kalaupun engkau menjual satu saja kepadaku, maka si saudagar itu tidak akan pernah tahu, dan hanya ada kau dan aku di tempat ini. Dan gembala kecil itu berkata, Ya Khalifatul Muslimin, 1000 keping emasmu tidak akan bisa menyelamatkanku dari siksa api neraka. 1000 keping emasmu tidak akan bisa membayar dosa-dosaku ketika aku menjual sesuatu yang bukan hakku. Bapak-bapak, Iya. ibu-ibu, Iya. serta teman-teman sekalian, dari sepenggal kisah ini kita diajarkan bahwa setiap amanah yang dititipkan kepada kita tidak akan pernah mampu dinilai dengan harta dan benda, karena amanah merupakan bentuk kepercayaan seseorang kepada diri kita yang tak ternilai harganya. Dewan juri yang saya hormati serta para hadirin yang saya muliakan, demikianlah ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kebenaran maupun manfaat dalam ceramah ini, semata-mata bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ada kesalahan maupun kehilafan saya dalam menyampaikan ceramah ini, maka itu sepenuhnya kesalahan saya pribadi. Sebelum saya menutup ceramah ini, izinkan saya berpantun. Jalan tolonglah tidaklah rata, di ujung kali tumbuh melati. Saya